Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial settingan terbaik untuk laptop yang menggunakan layar OLED supaya layar laptop OLED kalian bisa jauh lebih awet lagi dan lebih aman dari resiko burn-in dan tetap nyaman digunakan untuk editing maupun penggunaan sehari-hari. Seperti yang kita tahu sebelumnya, layar OLED memang memiliki kualitas warna yang sangat bagus, kontras yang tinggi, dan sangat cocok untuk editing maupun multimedia ataupun office. Tapi jika tidak diatur dengan benar dan sesuai, penggunaan jangka panjang bisa berpotensi menyebabkan burn-in atau bekas bayangan pada layar laptop kalian. Nah, di video ini saya akan menunjukkan settingan-settingan OLED terbaik yang bisa kalian gunakan di laptop yang memiliki layar OLED. Mulai dari pengaturan brightness, night light atau pencegahan cahaya biru, screen saver, sleep mode, hingga fitur yang ada di laptop saya ini Asus OLED Care di aplikasi My Asus. Tapi kalau di selain My Asus juga pasti ada fiturnya di setiap brand laptop. Kalian bisa tinggal sesuaikan saja. Dan tutorial ini sangat cocok untuk kalian yang menggunakan laptop yang beresolusi OLED untuk editing, kerja, kuliah, ataupun penggunaan sehari-hari. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa mengetahui settingan paling optimal untuk menjaga kesehatan layar laptop OLED kalian dalam waktu jangka panjang. Oke, langkah yang pertama yaitu kita men-setting display Windows terlebih dahulu. Pertama kita mulai dari pengaturan display di Windows. Beberapa settingan ini penting untuk mengurangi beban pixel pada layar OLED laptop kalian. Settingan yang direkomendasikan adalah yang pertama, brightness di sekitar minimal 40% ya. Jadi untuk nyamannya di set ke 40% dan jangan melebihi dari 80% untuk outdoor. Dan yang kedua di bagian night light atau pencegahan layar biru, kalau kalian misalnya make, kalian bisa setting maksimalnya 25% dan jangan lebih dari 25% untuk kenyamanan kalian. Kalau lebih dari 25% bakalan terganggu atau bakal menguning banget dan tidak cocok untuk editing, walaupun pasti bakalan bagus untuk mata kalian. Tapi saya rekomendasikan 25% saja sudah cukup, karena OLED ada fitur untuk mengurangi radiasi 70% dari laptop IPS biasa. Jadi 25% saja sudah cukup. Dan yang kedua, mengaktifkan dark mode. Caranya pilih setting, Windows plus I, habis itu personalize, habis itu di color, dan kalian aktifkan dark mode. Dan juga transparency effect kalian aktifkan saja. Langkah yang keempat, mengaktifkan automatic taskbar. Caranya kalian ke sini taskbar setting, pilih taskbar behavior, dan kalian aktifkan automatically hide the taskbar. Ini untuk supaya tidak menampilkan secara terus-menerus. Kalian aktifkan. Dan cara yang kelima, menggunakan wallpaper yang gelap atau tidak dominan yang putih. Kalian bisa cari di Google atau di Pinterest ataupun yang lain website yang menyediakan wallpaper gelap atau yang tidak dominan putih. Kalian bisa pasang. Cara pasangnya kalian bisa
ke contohnya ya. Kalian tinggal set as the background. Nah, ini untuk cepatnya. Kalau lewat setting kalian bisa personalize, pilih aja background, pilih aja picture, habis itu browse dan masukin wallpapernya. Di sini saya kembalikan wallpapernya. Dan pastikan use outfitnya pilih aja fill. Nah, kalau sudah mengikuti langkah di atas, dan juga kenapa ini penting, karena layar OLED di laptop kalian bekerja lebih berat pada warna terang, terutama wallpaper yang putih. Jadi dengan menggunakan dark mode dan wallpaper gelap, pixel akan bekerja lebih ringan lagi. Cara yang kedua atau step yang kedua yaitu men-setting power mode saat menggunakan baterai. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan power ketika laptop menggunakan baterai atau tidak dicolok. Kita masuk ke setting terlebih dahulu. Pilih aja sistem, power and battery. Di screen sleep and hibernate time off di bagian on battery, kalian aktifkan saja. Turn my screen off afternya pilih aja 5 menit. Ini untuk kenyamanan kalian, jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Dan make my device sleep after kalian set ke 10 menit, dan juga kalian setting juga di screen saver. Ini kalian bisa dari awal yang non, bisa milih entah 3D, blank, ada previewnya ya. Ini wallpaper hitam, bubble, ada bubble di pinggirnya, my Steve, ada foto atau mau masang foto dari hasil downloadan kalian atau ribbons. Ini terserah kalian. Dan kalian kalau misalnya kebanyakan menggunakan baterai dibanding dicolok, kalian bisa setting ke 3 menit. Tapi kalau misalnya kebanyakan nyolok daripada baterai, kalian setting saja ke 5 menit. Dan kalian bisa aktifkan on resume display logo screen. Jadi kalau diaktifkan setelah muncul screensaver, kalau kalian gerakkan lagi itu bakalan minta login atau minta password, entah biometrik ataupun sidik jari ataupun manual kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, setelah kalian geser layarnya atau di touchpadnya itu bakalan ke tampilan kerjaan kalian tanpa masukin passwordnya lagi. Kalian bisa setting, dan untuk lebih amannya kalian aktifkan saja kalau kebanyakan di luar. Tapi kalau dibanyakan di rumah, kalian bisa nonaktifkan. Di sini saya aktifkan, apply, dan juga saya pilih waktu 5 menit. Di sini bisa kalian setting mau 3 menit untuk baterai dan sering di luar, dan 5 menit untuk sering yang di rumah atau dicolok terus. Apply, oke. Jadi urutannya yang screen 3 yang screen saver, 5 itu buat yang turn my screen off after, dan 10 make my device sleep, jadi 10 menit. Jadi urutannya kayak begitu. Dan settingan ini sangat ideal karena yang pertama, jika laptop kalian tidak digunakan secara lama atau lebih dari 5 menit, screensaver bakalan aktif. Dan yang kedua, setelah itu laptop kalian bakalan mati ataupun sleep, dan ini membantu menghindari tampilan secara statis terus menerus terlalu lama di layar laptop OLED kalian. Dan yang step ketiga atau cara yang ketiga ini buat yang plugin. Kalau yang plugin kebanyakan nyolok screensavernya, bisa kalian atur ke 5. Ini sama kayak baterai ya. Dan yang turn off my screen off after 5 menit, dan make my device sleep after pilih aja 15 menit. Jadi urutannya screensaver 5,
turn off my screen off after 5, dan make my device sleep after 15. Jadi 5, 5, 15. Settingan ini lebih nyaman untuk editing ataupun kerja dalam waktu yang lama, tapi tetap aman untuk layar laptop OLED kalian. Dan yang step keempat ini dikhususkan untuk yang menggunakan laptop Asus. Kalau misalnya kalian menggunakan laptop Asus, kalian bisa buka My Asus. Kalian tinggal search aja My Asus. Kalau di laptop Asus itu ada pintasannya atau tombolnya, yaitu F12. Logonya logo My Asus. Dan di dalam aplikasi ini terdapat fitur OLED Care yang sangat penting untuk menjaga kesehatan layar laptop kalian. Ini khusus untuk laptop Asus. Kalau laptop lain kalian bisa buka di software produsen laptop kalian apakah ada fitur OLED Care-nya ataupun tidak. Biasanya kalau memakai laptop OLED bakalan ada fiturnya untuk melindungi OLED kalian. Dan pastikan fitur yang OLED Care ini kalian scroll ke bawah. Nah, di fitur Asus OLED Care-nya di bagian refresh pixel atau pixel refresh diaktifkan kalau awalnya off atau tidak aktif. Dan juga aktifkan yang kedua ini, otomatis sembunyikan bila alat, dan efek transparansi taskbar. Dan juga ada fitur satu lagi, yaitu pixel shift. Di sini saya nggak ada atau defaultnya sudah aktif. Kalau misalnya laptop kalian ada pixel shift, kalian bisa aktifkan. Jadi yang paling penting pixel refresh sama pixel shift, kalian aktifkan itu. Tapi berhubung saya adanya pixel refresh, maka saya aktifkan pixel refresh, dan default pixel shiftnya sudah aktif. Kalau misalnya belum, kalian aktifkan. Dan yang kedua ini juga diaktifkan, dan biarkan berjalan secara otomatis. Dan tips penting, jangan terlalu menjalankan pixel refresh secara manual ataupun kalian nyalain matiin terus. Biarkan sistem yang mengatur secara otomatis. Dan yang step kelima, setting tambahan supaya layar OLED kalian lebih aman. Selain setting dasar tadi, ada beberapa pengaturan tambahan yang bisa membuat layar laptop OLED kalian lebih aman. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, mengaktifkan automatic taskbar. Ini yang tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya dan di aplikasi My Asus. Mengaktifkan transparansi efek, ini di reminder saja di bagian color, aktifkan transparansi efek. Dan yang ketiga atau poin ketiga yang penting, gunakan wallpaper gelap ataupun dynamic wallpaper atau tidak dominan ke putih, dan hindari wallpaper putih terang yang statis. Dan yang step ke-6 ini bukan step ke-6, ini melainkan kebiasaan pemakaian kita sehari-hari. Selain pengaturan sistem, kebiasaan penggunaan juga sangat berpengaruh. Dan beberapa tips yang bisa kalian lakukan, yang pertama, hindari brightness 90% bahkan 100% dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kalian lagi di outdoor, jangan sering melakukan 90% ataupun 100 dalam waktu lama. Maksimalnya kalian set ke 75 ataupun 80% saja untuk melindungi layar laptop OLED kalian. Dan yang kedua, jangan biarkan aplikasi putih seperti Excel. Misalnya kalian ngetik data Excel, dan jangan biarkan aplikasi putih yang seperti Excel ini, contohnya, ataupun browser yang backgroundnya berwarna putih atau terbuka tabnya warna putih, jangan terbuka sampai lama atau didiamkan selama statis. Diam saja tanpa kalian gerakin. Minimal kalian kalau bisa setiap aplikasi itu di dark mode-in. Di bagian option biasanya ada dark mode. Office tab bisa black, kalian set ke black untuk melindungi OLED kalian untuk maksimalnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika editing lama, sekali geser panel ataupun workspace di bagian editing kalian supaya tidak statis terus menerus.
kalau misalnya editingnya lama. Dari hal kecil seperti ini, kalian bisa membantu mencegah pixel bekerja terus di titik yang sama dari 1 sampai 3 poin tadi. Dan jika kalian sudah menggunakan semua setting tadi, maka setup kalian sudah masuk ke kategori Advanced OLED Care User. Artinya setup ini sudah sangat aman untuk penggunaan jangka panjang dan level tambahan atau opsional. Jika kalian ingin maksimal lagi, ada beberapa opsi tambahan. Misalnya kalian menurunkan brightness, ini paling ekstrim, 35 ataupun 30%. Dan yang kedua menggunakan black screen saver. Di bagian screen saver kalian pilih opsi black ataupun wallpaper berwarna blacknya saja atau polos. Dan yang ketiga menggunakan fitur pixel shift ataupun screen move jika tersedia di My Asus atau pixel refresh. Tapi sebenarnya ini tidak wajib karena settingan sebelumnya sudah sangat aman. Kesimpulan dari video ini, dengan setting seperti ini, contohnya di bagian brightness kita set 40%, backlightnya kita setting ke 25%, dark mode-nya aktif. Di bagian setting personalize, color, dark mode-nya aktif, screen off-nya 3-5 menit. Di bagian power and battery 3-5 menit untuk kalau mau yang ekstrim. Di bagian on battery-nya kalau direkomendasikannya kayak gini saja, clipnya 10-15 menit. Habis itu wallpapernya berwarna gelap atau dynamic wallpaper atau tidak dominan ke putih secara statis. Dan yang terakhir, pixel refreshnya aktif di My Asus. Ini paling penting atau poinnya. Di bagian My Asus, di bagian Asus OLED Care, kalian aktifkan pixel refresh sama pixel shift dan biarkan berjalan otomatis. Dan itulah tadi tutorial settingan OLED terbaik untuk laptop yang menggunakan layar OLED untuk jauh lebih awet lagi dan aman dari resiko burn-in. Dengan menggunakan pengaturan yang tepat dan kebiasaan pengguna yang baik, kalian bisa menjaga layar laptop OLED kalian tetap sehat, nyaman digunakan untuk pribadi, dan tahan lama untuk bertahun-tahun ke depan untuk mengurangi kerusakan layar laptop OLED kalian. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang menggunakan laptop dengan jenis OLED untuk editing, kerja, ataupun penggunaan sehari-hari. Sekian dari tutorial saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.